Pancasila sebagai sistem etika dan sistem filsafat. Pengertian yang pertama, pengertian Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata panca dan sila. Panca berarti 5, sedangkan sila berarti dasar atau sendi. Jadi, Pancasila adalah 5 dasar tentang kesusilaan atau 5 ajaran tentang tingkah laku. Yang kedua, etika. Etika adalah salah satu cabang ilmu filsafat yang mengajarkan bagaimana hidup secara baik atau bijaksana. Etika sendiri memiliki arti secara umum sebagai suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Yang ketiga, filsafat. Filsafat secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos yang artinya cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan atau kebenaran. Jadi, filsafat berarti cinta akan kebenaran dan kebijaksanaan. Namun, filsafat secara umum dapat diartikan sebagai studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Jenis-jenis etika. Etika terdiri dari 2 jenis. Yang pertama, etika umum dan etika khusus. Etika umum berhubungan dengan keadaan dasar tentang tindakan manusia secara etis. Adanya etika di sini menjadi tolak ukur atas baik buruknya suatu tindakan. Sedangkan etika khusus merupakan suatu penerapan dari prinsip moral di dalam kehidupan manusia secara khusus. Misalnya, bagaimana seseorang mengambil suatu keputusan dan bertindak dalam kehidupannya. Etika khusus sendiri memiliki 2 jenis lagi. Yang pertama ada etika individual yang merupakan etika yang berkaitan dengan kewajiban dan sikap dari manusia terhadap diri mereka sendiri. Dan etika sosial merupakan etika yang berhubungan dengan kewajiban, sikap, dan juga perilaku manusia sebagai umat manusia. Adapun nilai-nilai etika yang terkandung dalam Pancasila tertuang dalam berbagai tatanan berikut. Yang pertama, tatanan bermasyarakat. Nilai-nilai dasarnya seperti tidak boleh ada eksploitasi sesama manusia, berperi kemanusiaan, dan berkeadilan sosial. Yang kedua, tatanan bernegara dengan nilai dasar merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur. Yang ketiga, tatanan kerjasama antar negara atau tatanan luar negeri dengan nilai tertib dunia, kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang keempat, tatanan pemerintah daerah dengan nilai permusyawaratan dan mengakui asal-usul keistimewaan daerah. Yang kelima, tatanan hidup beragama dengan nilai dasar dijamin oleh negara kebebasannya serta beribadat sesuai dengan agamanya masing-masing. Yang keenam, tatanan bela negara dengan nilai dasarnya hak dan kewajiban warga negara untuk membela negara. Yang ketujuh, tatanan pendidikan dengan nilai dasarnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedelapan, tatanan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Yang kesembilan, tatanan hukum dan keikutsertaan dalam pemerintah dengan nilai-nilai dasar, kesamaan bagi setiap warga negara, dan kewajiban menjunjung pemerintah tanpa kecuali. Yang kesepuluh, tatanan kesejahteraan sosial dengan nilai dasar kemakmuran masyarakat yang diutamakan dan bukan kemakmuran orang seorang. Hakikat Etika Pancasila terdapat pada Tab MPRS nomor 20/MPRS/1996 bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai etika politik. Etika dan politik terdapat hubungan yang paralel. Etika politik dengan rasa etik tidak lain adalah etika Pancasila. Etika dalam kehidupan bernegara tidak dapat lepas dari analisis fungsi-fungsi sebuah negara. Pancasila dalam pendekatan filsafat. Pancasila dalam pendekatan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang mendalam mengenai Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan sebagai ringkasan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila dalam bangunan bangsa dan negara Indonesia.
menurut Syarbaini 2003. Pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat ialah agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Hakikat pokok yang terkandung dalam Pancasila bersifat filsafat. Yang pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, filsafat Pancasila yang abstrak tercermin dalam pembukaan UUD 1945. Yang keempat, Pancasila yang dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 merupakan suatu kebetulan yang utuh. 5. Jiwa Pancasila yang abstrak setelah menjadi proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dan yang terakhir berdasarkan penjelasan autentik UUD 1945. Beberapa alasan perlu kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, filsafat Pancasila sebagai genetivus objektif dan genetivus subjektif. Yang kedua, landasan ontologis filsafat Pancasila. Yang ketiga, landasan epistemologis filsafat Pancasila. Yang keempat, landasan aksiologis filsafat Pancasila. Sekian, terima kasih.